Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diangkat dari kitab Kejadian pasal 32, dimulai ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Yakub ini pasti sudah pernah kita dengar. Cuma mungkin hanya sekilas bagaimana dia adalah seorang yang sangat-sangat licik, sehingga dia menipu, termasuk juga mengambil hak orang lain, mengambil hak saudara kembarnya. Jadi kembar ini si Yakub ini dengan Esau. Dan juga dia menipu juga, termasuk pamannya. Jadi bisa kita gambarkan bagaimana seorang yang bertahan
di dalam perjalanan dunia ini, termasuk juga dari segala risikonya. Artinya dia lihat dunia ini dia hadapi dengan konsekuensi dan juga risikonya. Dan ternyata risikonya itu sangat-sangat berdampak kepada dia. Dia menjadi orang yang tidak tenang. Setelah dia melarikan diri dari rumahnya, mulai dari situ sampai nas ini udah puluhan tahun itu. Jadi bagaimana ya orang puluhan tahun tidak tenang? Kenapa? Karena dosa yang menurut dia kecil itu membuat dosa-dosa lain. Ya terkadang itu dilarang ya, melakukan dosa karena dia akan memunculkan dosa yang lain. Ya. Contohnya ya Yakub, dia berbohong. Dia akan melakukan dosa yang lain untuk menutupi kebohongannya. Dia mencuri, dia akan membuat dosa yang lain untuk menutupi dosa pencuriannya. Makanya banyak pencuri tidak mengaku ya. Kau mencuri ya? Enggak. Berarti udah dua dosanya, udah mencuri, menipu lagi, atau berbohong. Dosa kecil akan disambungkan dengan tipuan-tipuan yang lain lagi. Jadi itu yang Yakub hadapi. Tapi dia memang ternyata orangnya kuat. Sampai-sampai dia bisa memulai dari nol. Dari segi keteguhan memang dia orang yang teguh. Karena sekali dia tertipu ketika dia ingin menikahi putri dari pamannya. Tetapi ketika di hari pernikahan tertukar. Pamannya mengatakan kamu harus kerja 7 tahun lagi. Berarti 14 tahun dong dia bekerja. Padahal perjanjian 7 tahun dia bisa menikahi putri pamannya. Tapi ditukar ketika hari pernikahan sehingga dia harus bekerja 14 tahun lagi, tapi dia bisa melewatinya. Jadi di samping dia siap menerima resiko, tapi dia juga selalu menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Selalu menghadapi konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Dia menipu abangnya, dia menipu bapaknya, dia ditipu oleh pamannya. Jadi kalau bahasa Bataknya katanya si pangoto-otoi dioto-otoi halak muse. Itu resiko sebenarnya ya. Dan sebenarnya itu bisa dapat diterima. Kenapa bisa dapat diterima? Iya dong. Janganlah kamu bisa menipu orang, kamu nggak bisa ditipu. Jadi itu yang digumuli. Ternyata apa yang kulakukan selama ini kembali kepada aku. Padahal aku melakukannya dengan perjuangan, dengan kegelisahan, karena keterpaksaan. Banyak orang beralasan mungkin karena keterpaksaan, tetapi itu yang selalu menghantui dirinya. Jadi siapa tahu kita di sini masih ada yang menghantuimu. Kalau bahasa Bataknya halilu ya, iya halinu artinya selalu ada, nggak bisa lepas ini. Wah, kenapa ini nggak bisa lepas ini? Apa sih? Sama seperti Yakub. Kenapa hidupku begini? Sangat sengsara. Walaupun kita tetap hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memenangkannya? Ya, namanya hidup di dunia. Orang Kristen itu hidup di dunia. Tidak di awang-awang. Berarti kita berhadapan dengan dunia ini. Berhadapan dengan pengkhianatan. Berhadapan dengan kekecewaan. Berhadapan dengan sakit hati, dendam, kemarahan. Dan itu bisa berlanjut sampai dosa yang lebih besar lagi. Awalnya tersinggung, sakit hati,
semakin besar, dendam semakin besar, dosa yang lebih besar lagi. Itu yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa memenangkannya? Itulah yang terjadi ketika Yakub bergumul dan dia menang dalam pergumulannya. Karena apa? Karena dia mau memperjuangkan pergumulan itu sehingga dia memenangkannya. Dia mau siap berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Dia tidak menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran gampang aja sebenarnya. Gampang. Ya namanya seperti perjanjian lama ya. Kalau dengan menggunakan pikiran gampang. Kau sakiti hatiku, kau sakiti. Iya itu gampang. Tapi yang susah adalah bagaimana kita memenangkan ini dengan kebenaran. Apalagi kita di dalam posisi yang dirugikan. Posisi yang benar untuk membalas. Sehingga orang Kristen dulu pada mulanya diejek. Diejek karena agama Kristen itu kan agama kasih. Yang mau mengampuni dosa. Yang mau mengampuni musuhnya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mau mengampuni musuhnya. Siapa itu? Ternyata ada. Orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang disalibkan. Kenapa demikian? Karena Yesus juga berdoa ketika dia disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang ada ternyata. Padahal itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada orang yang mau mengampuni musuhnya. Yang mendoakan musuhnya, enggak ada itu. Di mana kita dapat itu? Ternyata ada. Orang Kristen menang untuk menghadapi segala pergumulan hidup. Walaupun kita orang yang hidup di dunia ini sama seperti Yakub. Dia orang yang licik, gak bisa kalah, menang terus walaupun dia menipu. Tetapi dia orang yang mau berjuang untuk mendapatkan kebenaran. Dia orang yang mau berjuang supaya dia dirubah oleh Tuhan. Sehingga dia bisa menang. Jadi kalau mudah menyerah Yakub, enggak ada Israel. Karena Yakub adalah Israel. Israel itu Yakub. Ganti nama. Nama yang lama Yakub, nama yang baru Israel. Yang artinya berjuang bersama Tuhan. Hamba yang berjuang. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita tidak mudah putus asa. Tuhan ingin kita orang yang berjuang. Tuhan ingin kita menang. Dan Dia ada menemani kita untuk kemenangan itu. Cuma kita sering menggunakan kekuatan kita. Padahal kekuatanmu tidak akan bisa memenangkan perkara-perkara yang kau hadapi. Enggak bisa. Karena itu adalah matematika. Itu adalah ilmu balas membalas. Itu kekuatan kita. Apalagi kita punya kekuatan, punya kuasa. Makanya ada orang menyalahgunakan kuasanya. Ketika dia berkuasa, dia balaskan. Sehingga tambahlah orang-orang yang berdosa. Sama seperti Yakub, dia punya akal, dia punya kelicikan, dia gunakan itu. Sehingga tambahlah dosa-dosanya. Itu yang membuat dia tidak tenang. Walaupun hartanya banyak. Jadi harta yang banyak ternyata tidak bisa menenangkan hati kita. Walaupun berkat yang banyak dari Tuhan ternyata nggak bisa untuk membuat kita memenangkan pergumulan. Tetapi kebersamaan dengan Tuhan itu bisa memenangkan pergumulan itu. Yang pasti dasarnya kita mau membuka diri kita. Kan terkadang kita nggak mau buka diri kita. Sama kayak anak-anak kalau diajar gurunya, diajar orang tuanya, nggak konsen namanya.
Ya nggak konsen. Diajari ini, dia lihat yang lain. Makanya saya sering marah kepada anak-anak para guru itu. Kita lagi ngomong, mereka ngomong-ngomong di situ. Yang pasti dia tidak akan dengar itu. Ketika kita ngomong menerangkan sesuatu tentang iman Kristen, dia di situ nggak dengar. Jadi bagaimana dia bisa tahu membuka dirinya? Yakub tidak. Dia mau membuka dirinya, dia mau berjuang untuk menyelesaikan segala perkara, dan dia mau menerima berkat dari Tuhan. Dia membuka dirinya, mengaku di hadapan Tuhan. Sebenarnya sih enggak susah ya, tapi ya mungkin kita agak malu-malu. Kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan ya, kalau kepada manusia mungkin adalah disensor dosa itu, nanti dikasih tahu pula jadi viral gitu kan. Karena ada sebuah gereja juga begitu kan, ada bilik pengakuan dosa. Ya, di situ pendeta, ini jemaatnya, kemudian ada tirainya. Nah, terus datang jemaatnya, Bapak pendeta, apa itu? Aku berdosa loh. Apa dosamu? Aku tadi baru mencuri uang. Loh, jadi maksud datang ke sini ngapain? Aku mau minta pengampunan. Mungkin itu bisa kepada manusia, tapi banyak orang yang mungkin nanti bocor lagi rahasia ini gitu. Makanya di HKBP nggak ada itu. Banyak orang bertanya, kenapa di HKBP Amang tidak ada bilik pengakuan dosa? Wih, nanti antri jemaatnya, banyak kali yang berdosa. Tapi kepada Tuhan, ya apa yang tidak tahu Tuhan ya? Walaupun Tuhan menanyakan siapa namamu, bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tahu Tuhan namanya Yakub, tapi Tuhan ingin agar dia yang mengatakan bahwa aku penipu Tuhan. Aku menipu abangku. Aku menipu bapakku. Aku mengkhianati pamanku. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga dia, ternyata dia sudah tahu kesalahannya. Kirain selama ini dia pura-pura tidak tahu. Kan banyak orang yang gak mau mengaku. Di hadapan Tuhan aja gak mau mengaku, bayangkan saja. Kalau di hadapan pendeta mungkin karena pendeta manusia takut viral. Nanti bocor lagi pengakuan ini. Tapi kalau di hadapan Tuhan, apa yang tidak kita akui? Ya terbuka saja kepada Tuhan, sama seperti Yakub. Aku Yakub. Oh, kau penipu itu? Iya Tuhan. Kau yang menipu bapamu? Iya Tuhan, aku tipu bapakku. Kau yang menipu pamanmu? Iya Tuhan, aku tipu pamanku. Dia buka. Padahal selama ini dia gak berani bilang namanya karena dia buronan. Buronan abangnya Esau, karena abangnya berjanji akan kubunuh dia itu. Sampai dimanapun ku kejar. 2 kali aku ditipunya katanya. Akan ku kejar itu. Sehingga dia tidak berani memberitahu identitasnya. Dia bersembunyi. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Dia buka. Aku Yakub. Berarti dia mau untuk merubah dirinya. Sehingga Allah mau juga memberi nama yang baru buat dia. Jadi di sini dikatakan bukan bergumul melawan Allah kayak berperang, bukan. Tapi di sini adalah dia dengan keterbukaannya mampu untuk membuat Allah yang penuh amarah itu menjadi Allah yang penuh kasih. Apakah orang tua pernah merasakan itu? Pernah gak orang tua merasakan itu? Ketika dia sudah punya amarah, sangat beramarah kepada anaknya, kemudian anaknya datang dengan pengakuan. Ya gak ada orang tua ya, udah ngaku, udah minta maaf, dihancurin lagi. Gak ada itu orang tua seperti itu. Sedangkan apalagi Tuhan. Sedangkan kita manusia, kalau ada orang yang datang mengaku kepada kita, kita pasti akan surut amarah kita. Mengaku aja, kita akan surut. Tapi kita tidak mau mengaku di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan yang penuh dengan kasih melebihi dari amarahnya, melebihi dari hukumnya. Kita percaya kasih Allah
melebihi dari hukumnya. Sehingga dia memberikan harapan yang baru kepada Yakub, kepada Israel. Kamu adalah pejuang Allah. Kamu dipilih sebagai hamba yang berjuang dengan Allah. Jadi kalau selama ini kau pakai kepintaranmu melakukan dosa, mulai hari ini pakai kepintaranmu untuk berjuang dengan Allah. Sehingga benarlah Israel menjadi bangsa Allah yang memakai segala berkat Allah untuk berkat di tengah-tengah dunia ini. Yang mengenal dirinya orang yang lemah, mengenal dirinya orang yang berdosa, dan mau membuka dirinya, membuka topengnya di hadapan Allah. Ya buka aja lah di hadapan Allah. Ngapain bersembunyi? Allah tahu kok. Gak usah kita bilang juga Allah tahu dosa-dosa kita. Cuman Dia yang tahu. Orang terdekat kita aja gak tahu. Bisa kita sembunyikan sampai mati. Tapi kalau Tuhan Allah tidak, Dia tahu. Dan Dia ingin kita merubahnya. Dia ingin kita mengakuinya. Kita sadar bahwa itu adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga Dia mau memberi pembaharuan. Itulah pergumulan yang dimenangkan Yakub. Bukan dia melawan Allah sehingga dia menang, tapi dia bergumul sehingga Allah mau memberkati dia. Kalau dari segi dosa-dosanya nggak cocok dia diberkati. Kalau kita bilang nggak cocok lah, masa Yakub itu diberkati, itu kan penipu, masa diberkati. Tapi karena dia mau membuka dirinya, membuka topengnya, dia sadar siapa dirinya, Allah mau. Kita juga begitu. Yang enggaklah lebih besar dosa kita daripada dosa Yakub. Lebih besar dosa Yakub daripada dosa. Lebih besar dosa Paulus dari dosa kita. Tapi karena kita mau mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau memperbaharui, mau menahan amarahnya dari hukum kematian. Dia berikan hukum kehidupan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau kita mau mengakui dosa kita, ingatlah Allah itu setia. Dia pasti akan mau mengampuni dosamu dan memberikan jalan yang baru untukmu. Siapa yang mau mengakui dosanya, dia akan disayangi. Dia akan dikasihi. Itulah yang membuat Yakub menjadi diberkati. Itulah yang membuat Yakub tahu ternyata ada perjuangan yang harus kita menangkan dengan kesungguhan dan juga ketekunan. Ya, tidak ada istilah lalai sebenarnya untuk orang Kristen, untuk orang yang percaya. Orang yang percaya tahu segala sesuatu yang diperjuangkan itu bernilai. Ada sebuah kalimat saya baca pernah demikian, easy come, easy go. Jadi yang gampang datang itu gampang kita buang. Contohnya kalau kita main judi 100 juta hari ini, besok bisa kita buang 100 juta. Tapi kalau kita bekerja sungguh-sungguh berkeringat, dapat 100 ribu, wah ini sangat mahal ini. Gak akan berani kita membuang ini. Jadi berkat Yakub juga sangat mahal. Diperjuangkan sampai dia kakinya harus pincang. Karena dia berjuang. Karena Allah tahu yang diperjuangkan manusia itu dia akan hargai. Jadi kalaupun kita berjuang, Allah ingin kita menghargai pemberian Tuhan. Allah ingin kita sungguh-sungguh. Dan Allah ingin kita semakin berkembang di dalam ketekunan. Di dalam kesungguhan. Supaya kita mendapatkan kedewasaan iman. Jadi Allah tidak memanjakan. Siapa yang kukasihi, dia pasti akan kuhajar. Dia pasti akan kudidik menjadi orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang semakin dewasa. Tidak dimanjakan. Jadi seandainya hari ini hidup kita berjuang, ingatlah Tuhan inginkan kita tidak manja. Jangan cepat-cepat putus asa. Tuhan tahu kekuatanmu dan Dia ada untuk membantumu dan Dia menyediakan berkat yang luar biasa untukmu. Itulah yang membuat kita bisa bertahan.
Kalau tidak, untuk apa hidup ini? Semuanya mati. Tapi ada yang Tuhan inginkan, hidup bersama-sama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Itu yang sangat berharga. Jangan di dunia ini tinggalkan dirimu. Bergumullah engkau dalam iman. Roma 12 mengatakan jugul hom matangiang. Hebat ya kata jugul ini ya. Padahal kata jugul itu di orang Batak itu negatif. Di sini positif. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kurang. Tekunlah berdoa. Tekun agak lembut. Kalau jugul itu sudah fix itu. Kalau jugul itu begini, apa ya? Jugul itu bertahan walaupun menderita. Jugul itu begini jugul. Hari Minggu hujan dia gereja, itu jugul itu. Nah, ya. Hujan hari Minggu dia gereja, berarti dia jugul ini orangnya. Ya kan? Walaupun keadaan kacau dia tenang. Itu orangnya jugul. Dia mau untuk mempertahankan kebenaran yang dari Tuhan. Oleh karena itu perlu ketekunan, perlu juga kita majugul hontangiangi. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Kristen harus bertahan, percaya, walaupun doanya tidak dijawab. Apakah Anda pernah berdoa? Doamu tidak dijawab. Anda percaya apa enggak percaya? Orang Kristen tetap percaya. Orang Kristen tetap percaya walaupun doanya belum atau tidak. Gimana ya? Jadi kok doa kita enggak dijawab, kita enggak percaya? Murtad dong. Pindah kita. Tapi karena kita adalah orang yang percaya walaupun keinginan kita, doa kita enggak dijawab. Tapi kita percaya bahwa Allah menjawab doa sesuai dengan waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah hadir di saat-saat kita sangat-sangat membutuhkan hidup di dalam kebenaran itu. Mari kita gumuli bersama-sama. So tungan non gabe salah kita. Jangan jadi salah kita untuk mempertahankan ini. Supaya kita yakin bahwa Allah ingin kita orang yang selama ini hidup dalam dosa, Dia ingin supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Allah yang selama ini melihat kita masih senang hidup di dalam dunia ini, Dia ingin kita sadar, lebih senang hidup bersama dengan Allah. Jangan nanti sampai-sampai kita gak mau ke surga loh. Ya, banyak begitu. Karena dunia ini, kalau kita tanya kepada orang, kenapa kau tidak ke gereja? Malas amang. Kenapa? Ada musuhku di situ mang. Kenapa gak pertanyaan? Enggak enak amang, di situ dia. Kalau dia gak pertanyaan, aku pertanyaan amang. Tanya gitu. Ayo ke surga yuk. Enggak mau amang. Kenapa? Di situ musuhku katanya. Jadi kalau di surga ada musuhnya, dia gak mau ke surga. Bayangkan saja. Sampai ke surga pun gak mau. Gara-gara dunia ini. Ingat, ya, ada yang lebih Tuhan inginkan kepadamu, supaya kamu jangan hanya hidup di dalam ukuran dunia ini, supaya kamu mau menghilangkan segala sifat-sifat dunia ini, sehingga kamu mau menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kalau masih bertahan Yakub dengan dirinya, dia pasti akan tidak tenang sampai mati. Dia akan selalu mengingat segala kesalahannya. Tapi dia mau mengaku sehingga dia mau bertemu dengan Esau. Dia mau bertemu dengan Esau, mau memeluk Esau. Dan Esau juga mau memeluk dia. Yang awalnya dia pasti akan membunuh adiknya ini. Tapi karena dilihatnya Yakub sudah bukan Yakub yang dulu lagi, yang pembohong itu, maka dia peluk. Kita juga demikian. Datang ke hadapan Allah. Allah bukan melihat bagian luarmu, Allah melihat hatimu. Dia tidak bisa dibohongi. Kamu datang kepada Dia dengan apa? Dengan ketinggian hati, dengan egomu, dengan kekuatanmu. Allah tidak memberkatimu.
Tapi kalau kau datang dengan kerendahan hati, pengakuan dirimu, dan ingin supaya kamu dibersihkan hatimu, maka Dia akan memberkatimu. Selama ini kau pemarah, menjadi pengasih. Selama ini kau menyimpan sakit hati, diganti dengan damai. Itulah yang membuat engkau bisa bersuka cita. Karena Allah mau terbuka. Kalau kita mau mengampuni, maka kita akan diampuni. Doa dari Tuhan Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kau minta pengampunan kepada aku, kau aja gak mengampuni saudaramu. Pergi dulu kamu, ampuni dulu saudaramu, datang lagi ke sini, biar ku ampuni dosamu. Ya Tuhan, pergi pun aku, baru kita diampuni. Yakub diberkati karena dia mengaku. Namanya Yakub, orang yang berdosa, yang terganggu karena dosa, dan dia mau mempertahankan supaya dia lepas dari gangguan ini, dan Tuhan melepaskannya ketika dia mengetahui siapa dirinya. Mari kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kelemahan dosa kita, dan Dia juga ingin kita hidup di dalam kebenaran. Semoga kita semua memenangkan pergumulan hidup ini, dan kita mau hidup bersama Tuhan hari ini untuk selamanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengar perbuatan-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Engkau mengetahui Tuhan, kami terikat di dunia ini. Tapi Engkau memberikan Roh-Mu bagi kami agar kami dapat berjuang memenangkannya, datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, pengakuan kami orang yang berdosa. Kami orang yang tidak layak Engkau berkati. Kami orang yang sering melawan segala perintah-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang hadir dalam hati dan pikiran kami, dalam pergumulan kami Tuhan, agar kami menang dan kami mendapatkan berkat-Mu. Hidup yang baru, hati yang baru, iman yang baru bersama-Mu. Kami serahkan Tuhan, hati, jiwa dan pikiran kami ini. Hadirlah Engkau Tuhan dalam kekuatan-Mu, agar kami memenangkan segala pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu Tuhan, generasi gereja-Mu. Engkau Tuhan yang memelihara. Ajari kami orang tua untuk memberikan kebenaran dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami membawa keluarga jemaat, keluarga Ambarita, Inang Boru Nainggolan, yang saat ini Tuhan telah ditinggalkan oleh orang tua kami di dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu lah yang menemani keluarga ini tinggalkan menghadapi pergumulan ini, masa-masa sulit ini, agar mereka tidak putus asa tapi percaya Engkau Allah kami yang menemani kami dalam hidup dan mati kami, yang menyediakan sukacita yang besar bersama-Mu, agar kami kuat menjalani hidup bersama-Mu di dunia ini dan juga di masa yang akan datang. Kami serahkan segala permohonan kami Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakannya sesuai dengan kehendak. Kami serahkan segala permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.